Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi dan Edukasi. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh seorang aktivis kampus, yaitu Febri Kiswanto. Apa kabar, Feb? Alhamdulillah sehat, luar Alhamdulillah biasa. sehat. Nah, semangat, Feb ya. Semangat. Ini puasa belum ada yang bocor, Feb ya? Alhamdulillah masih lanjut. Lanjut, oke. Oke, kawan-kawan, mungkin kawan-kawan yang melihat video kita saat ini sudah tidak asing lagi dengan yang ada di samping saya, Febri Kiswanto, seorang aktivis kampus Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Febri ini karya-karyanya sangat banyak ya. Dia seorang penulis, udah banyak buku yang ditulisnya. Terus yang kedua, di organisasi kampus internal maupun eksternal ini banyak yang diikutinya. Alhamdulillah. Dan lain-lain nih, banyak benar yang dibikin Febri. Nanti kita akan berbicara kawan-kawan tentang masalah literasi, tentang membaca, tentang menulis dan menganalisis. Feb, kalau abang yang ngomong tentang riwayat kamu, Beb, Ya. ini kan sangat banyak dan tidak komprehensif pastinya, Feb. Mungkin kamu bisa berbagi, Feb, sama kawan-kawan di sini, Feb. Jelasin, Feb, tentang pengalaman organisasi kamu apa organisasi, aja. Ya. Alhamdulillah kalau untuk di dunia organisasi saya startnya dari selama mahasiswa. Iya. Nah, karena ketika SD, SMP dan SMA itu organisasinya saya kurang aktif. Iya. Nah, ketika kuliah ada kesempatan untuk lanjut kuliah, saya coba ikut terjun ke dunia organisasi. Dan ketika itu saya coba masuk ke Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan pada waktu itu saya tergabung ketika saya masih semester 3. Dan saya start memang dari semester 3 waktu itu. Semester 1, semester 2 saya kejar untuk akademisnya. Nah, alhamdulillah ada kesempatan semester 3 kita gabung, baik itu di IMM, kemudian di Hizbul Waton, kemudian Lembaga Dakwah Kampus, kemudian di Futsal ikut juga, Bahtera Indonesia, dan Sangkar Mahmud saya ikut, seperti itu. Dan sampai saat ini alhamdulillah saya masih aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, khususnya di koordinator komisariat, seperti itu. Oke, Feb. Tadi kamu bilang di semester 3 baru start, seperti itu. Apa yang ngebuat kamu, Feb, ingin terjun ke dunia aktivis? Ya, jadi dulu masih kayak ragu agak gimana gitu kan. Karena di awal-awal kuliah masih terbayang-bayang tugas kuliah. Akhirnya kita coba terjun, karena ke dunia organisasi ini itu saya rasa saya bisa dapat ilmu yang lebih lagi. Akhirnya saya coba, kemudian saya pelajari pelan-pelan, ternyata keterusan. Dan alhamdulillah dari situ banyak hal-hal yang saya dapatkan di luar dari dunia perkuliahan. Kemudian saya banyak relasi, banyak kawan, banyak pengalaman dan lain sebagainya saya bisa dapatkan di dunia organisasi. Jadi ketika kamu masuk dunia organisasi, menjebur, memulai, rasa apa yang kamu rasakan seperti itu? Apa? Ada perbedaan tidak? Ya, awalnya sih kita kayak agak kaku gimana gitu kan, karena kita masih awal. Tapi ketika kita sudah serius, karena kalau udah terjun ke dunia organisasi secara serius, insya Allah kita bisa mendapatkan yang lebih lagi. Dampaknya seperti kita public speaking bisa dapat, leadershipnya kita dapat, manajemen waktunya itu saya belajar. Artinya saya harus belajar bagaimana manajemen ketika saya kuliah, ketika saya harus berorganisasi, ataupun ketika saya di rumah untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Dan di samping itu saya juga harus mengerjakan aktivitas-aktivitas di mana hobi saya juga punya, seperti menulis, membaca dan lain sebagainya. Oke, Pep. Abang ini paling suka, Pep, kalau ketemu para aktivis, karena setiap aktivis itu bermacam-macam retorikanya, ya kan, punya seni masing-masing berbicaranya. Nah, terus Pep, prestasi apa, Pep, di dalam organisasi ini yang sudah membanggakan kamu, mengharumkan kamu, bisa orang lain bisa kenal sama kamu, Febri Kiswanto. Ini karena organisasi ini, Febri Kiswanto karena ini. Mungkin bisa kamu sampaikan, Pak? Boleh. Jadi ketika saya ikut organisasi tentunya saya harus berawal dari bawah. Nah, dari bawah ketika saya belajar menjadi anggota biasa, kemudian saya menekuni secara serius, mendapatkan kesempatan untuk meraih jabatan gitu. Karena itu kan salah satu tanggung jawab. Sampai akhirnya ketika saya semester 6 diamanahkan menjadi Ketua Umum IMM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di situ saya menjabat Ketua Umum tahun 2019 sampai tahun 2020. Jadi
kurang lebih 2 periode karena waktu itu kita ketumbur adanya COVID. Harusnya 2020 itu selesai, kita mundur. Nah, akhirnya ketika saya sudah selesai di Komisariat FKIP 2021, saya diamanahkan lagi menjadi wakil ketua di Korkom IMM. Nah, di situ saya bisa menjadi aktif lagi, sharing lagi dengan kawan-kawan. Artinya di situ saya ada kesempatan lagi untuk dunia organisasi. Tapi di sisi lain juga saya ikut kegiatan-kegiatan di luar kampus. Artinya itu bisa untuk menunjang saya relasi khususnya ataupun pengalaman di luar kampus. Jadi ketika saya aktif di dalam kampus, saya juga pengen aktif di luar kampus. Jadi biar tambah wawasan bisa saya bagikan di kawan-kawan mahasiswa khususnya generasi muda. Seperti itu. Oke. Itu tadi jabatan dalam organisasi itu merupakan sebuah capaian ibaratnya ya kan. Jadi ketua komisariat, terus sekarang sekretaris Korkom ya atau wakil Korkom ya kan, wakil ketua, koordinator komisariat. Nanti mungkin ke depan cabang, DPD seperti itu. Apalagi sekarang instruktur juga kamu kan. Nah, Pep tadi dari organisasi, dari kamu bergelut di dalam organisasi itu bisa merubah kamu semua ibaratnya seperti itu ya kan. Terus untuk tadi di dalam akademisi secara akademis tadi abang bilang juga kamu sebagai seorang penulis. Buku-buku apa, karya-karya apa aja Pep yang sudah kamu buat seperti itu? Jadi alhamdulillah selama saya kuliah khususnya di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, saya jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Karena itu kan memang saya minat dan saya harus tekuni itu sesuai dengan jurusan saya. Bagaimanapun saya harus bisa membagi waktu antara saya kuliah, akademis, kemudian aktivis organisasi, juga menggeluti hobi saya seperti menulis. Dan dampaknya ketika saya menggeluti di situ, alhamdulillah sampai sejauh ini baru 6 buku yang baru saya terbitkan. Insya Allah next time saya akan tambah terus. Itu masih di dunia sastra yang buku yang saya ciptakan. Nah, ini ada kesempatan dari dosen untuk menawarkan saya menulis buku tentang literasi, itu karya tulis ilmiah. Insya Allah nanti next time akan saya garap. Jadi semoga nanti buku-buku saya ataupun karya-karya saya bisa menjadikan saya lebih hidup untuk selamanya. Jadi karya saya ada bisa memotivasi saya, alhamdulillah gitu, bisa menginspirasi kawan-kawan. Ada kawan kamu Pep pernah abang undang juga di podcast ini, dia bilang menulislah agar namamu abadi seperti itu. Satu Pep, pertanyaan abang ya kan, dari karya kamu yang sudah kamu buat tadi kan ada 6 ya kan. Abang pingin satu kamu bedah secara singkat aja. Secara singkat. Iya, buku itu apa judulnya, ya kan, poin isi-isinya tentang apa, sinopsisnya lah sedikit. Boleh. Seperti apa. Ya. Jadi kalau buku yang masih saya ingat tentang hal yang paling terkenang, itu buku saya yang berjudul Kisah Kita di Bumi Rafflesia. Dan itu memang perjalanan saya ketika saya mengabdikan diri kepada masyarakat ketika di Bengkulu waktu itu di Bumi Rafflesia. Di sana saya mengabdikan diri selama 45 hari dan di sana banyak sekali hal-hal yang sangat wajib saya kenang. Nah, ketika saya mengenang hal itu semua, saya tuliskan dalam sebuah karya dan terciptalah sebuah buku yang berjudul Kisah Kita di Bumi Rafflesia. Nah, itu alhamdulillah menjadi kado terindah lah perjalanan saya ketika saya berada di Bumi Rafflesia Bengkulu di sana. Oh, itu tentang perjalanan kamu ya kan ke Bengkulu, kisah kita di Bumi Rafflesia seperti itu. Nah, kadang-kadang banyak orang Pep ini banyak berpikirnya seperti itu, berpikir tanpa action. Nah, kalau kamu sendiri tadi jalan kemana buat karya ya kan? Apa sih ya kan kira-kira yang bisa kamu berikan sama kawan-kawan yang nonton video ini, biar kita ini tadi ketika kita di mana ya kan, lagi apa, itu bisa berkarya seperti itu, atau tadi bisa action. Jadi kalau untuk kawan-kawan semua yang sempat menyaksikan diskusi kita, saya ingin menyampaikan bahwasanya kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah tahu hasilnya seperti apa. Dan saya coba itu ketika saya menulis, saya coba tulis apapun yang ada dalam pikiran saya misalnya.
Ketika saya dapat ide, saya coba tulis. Walaupun hasilnya kurang bagus, karena itulah langkah awal kita untuk mencoba. Dan saya sering berpetualang, khususnya misalnya di kota ataupun di hutan. Itu saya mendapatkan ide-ide dari perjalanan itu, dan saya tuliskan. Saya coba tuliskan hal tersebut. Dan nanti baru kita koreksi apa yang harus kita perbaiki. Nah, nanti tulisan-tulisan tersebut lah berjalannya waktu akan menjadi tulisan-tulisan yang berkualitas. Nah, kalau kita berawal dari keraguan-keraguan, kita artinya tidak pernah untuk melangkah. Tapi kalau kita mencoba melangkah, artinya kita ingin belajar. Insya Allah hal yang kita langkahin itu kita suatu saat akan mendapatkan hasil yang terbaik. Makanya prinsip saya, kalau saya punya harapan, sekecil apapun harapan itu, kalau terus saya jaga dan terus saya upayakan, suatu saat insya Allah akan ada hasilnya. Salah satunya karya 6 buku saya itu menjadi bukti. Dan semoga itu bisa menginspirasi dan memotivasi kawan-kawan. Artinya kalau kita punya harapan, minimal 1 buku lah. Tahun depan misalnya, saya ingin 1 buku dulu saya terbitkan. Coba dulu, harapan itu dijaga dan diupayakan. Insya Allah tahun depan akan terjadi. Seperti itu. Oke, Pep. Abang kalah sama kamu, Pep. Abang baru 2 bukunya ini ya kan. Ada tentang masalah cyber dan tentang masalah jurnalistik. Pep, abang mau nanya lagi, Pep. Untuk mengobati rasa paranoid, ketakutan, untuk mengobati rasa galau, rasa takut gagal, kan kadang-kadang era saat ini, anak-anak saat ini tadi, satu ya kan udah di pikirannya, di pandangannya, perspektifnya adalah males ya kan, adalah takut gagal atau mungkin tadi mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir ya kan, mungkin untuk menulis literasinya rendah, males seperti itu. Apa kira-kira, Pep, yang bisa kamu saranin ngilangin rasa-rasa takut? Kamu action, hanya tadi ngomong aja ya kan, mikir. Kadang-kadang 99% tuh mikir terus ya kan, ada di otak terus tapi nggak ada eksekusinya. Nggak ada eksekusi gitu. ya. Jadi sebagian kawan-kawan kita ataupun dari anak-anak muda khususnya, ketika mereka punya ide, mereka masih ada skeptis ataupun keraguan untuk melangkah. Nah, saya kemarin alhamdulillah dapat pengalaman. Saya kurang lebih selama setengah bulan berkunjung ke Jogja untuk belajar, baik itu belajar tentang leadership ataupun public speaking di sana. Bersama coach saya diajarkan apapun kondisinya, walaupun itu dalam kondisi sedih sekalipun, tapi upayakan pikiran kita ataupun di dalam hati kita keluarkan hal-hal yang menyenangkan, yang positif. Dan ketika hal itu kita keluarkan yang positif, yang baik-baik, insya Allah kita lebih yakin lagi untuk melangkah, untuk belajar. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu tadi harus punya kiat-kiat, harus ditanamin dulu pondasi dalam diri. Kadang-kadang tadi banyak kawan-kawan nih, banyak nih wacananya, banyak idenya, banyak pemikiran dan seterusnya. Actionnya nggak ada, Actionnya nggak ada. Oke, Pep, kita tahan dulu sebentar, Pep ya. Boleh. Kita lanjut lagi. Tadi itu aktivitas kamu di dalam kampus ya kan. Banyak internal kampus, organisasi di dalam yang kamu ikutin seperti itu. Sampai sekarang menjabat wakil ketua Korkom, koordinator komisariat IMM UMKO, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Terus juga tadi banyak pengalaman kamu yang sudah kamu bagikan tadi. Prestasi-prestasi yang kamu raih, kamu dapatkan. Itu internal baru, Pep. Terus eksternal, Pep. Di luar aktif apa aja kamu? Di luar kampus ya. Kalau di luar kampus saya tergabung di Karang Taruna, di desa saya khususnya. Di sana saya diamanahkan menjadi wakil ketua juga. Dan kebetulan ketua saya rencananya mau resign, jadi ingin mengangkat saya menjadi ketua. Nah, kemudian di organisasi yang lain saya aktif juga di Parvi. Tapi Parvi ini masih proses pembentukan. Udah jadi dibentuk, masih proses untuk perjalanan gitulah, untuk keaktifan. Dan saya diamanahkan menjadi wakil ketua juga. Kemudian di lingkungan dakwah saya aktif di MPD, itu istilahnya MPD, Majelis Pengembangan Dakwah. Dan saya menjadi ketua umum MPD Provinsi Lampung. Nah, wakil ketua saya dari Lampung Timur. Nah, di sana itu seorang mahasiswa juga. Dan kalau untuk dunia literasi, saya mencoba mewadahi kawan-kawan, yaitu dengan ruang belajar community itu namanya, dengan berbasis virtual ataupun online. Jadi kawan-kawan dimanapun, siapapun, nggak ada alasan lagi untuk terus belajar, khususnya literasi. Karena saya rasa
literasi ini penting. Dan saya masih melihat di Indonesia tingkat literasinya sebagian besar dari artikel yang saya baca itu masih minim. Nah, saya punya pengalaman ketika saya berkunjung di Surabaya ataupun di Jogja, dan mereka ketika berkumpul itu mereka diskusi, bawa buku, laptop, diskusi dengan kawan-kawan. Dan saya ingin ketika saya ada di Lampung Utara, khususnya di Unko, saya ingin menciptakan hal tersebut, ingin menularkan kebermanfaatan itu, aktivitas-aktivitas yang positif. Artinya memanfaatkan perpustakaan misalnya sebagai wadah ataupun sebagai tempat untuk berdiskusi yang paling romantis di dunia literasi. Kita juga difasilitasi pemerintah di Lampung Utara khususnya seperti perpustakaan daerah. Dan itu semua sudah ada. Tinggal bagaimana kita mengupayakan itu untuk menciptakan dunia literasi yang lebih baik lagi. Oke, Pep, tadi kamu bilang dari baca-baca artikel dan seterusnya, literasi atau budaya literasi saat ini masih rendah kayak gitu. Kamu kalau perhatikan Lampung Utara, kita bicara kota kita, Lampung Utara, kota bumi, ya kan? Budaya literasinya bagaimana, Pep? Ya. Jadi ketika saya ingin berbicara tentang literasi khususnya di Kabupaten Lampung Utara, saya mengkritik ini tapi kritik yang membangun. Nah, harapan saya literasi di Lampung Utara ini bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi kritikan ini bisa menjadi pukulan untuk menjadi bangkit lagi. Karena saya lihat kawan-kawan khususnya generasi muda, ketika saya berjalan ataupun berkunjung di daerah Lampung Utara, itu generasi-generasi mudanya berkumpul, ya masing-masing mereka aktif di ponselnya masing-masing, bukan di gadgetnya masing-masing. Jadi dunia diskusi, dunia literasi ketika mereka ada kesempatan untuk berkumpul itu sulit diciptakan. Nah, itulah kelemahan kita ataupun kekurangan kita, sehingga itu menjadi keterbatasan kita untuk bersaing dengan daerah-daerah yang lain. Makanya kita pengen berawal dari Lampung Utara dengan fasilitas yang ada ataupun dengan keterbatasan yang ada, kita tunjukkan bahwa generasi muda ini bisa menjadi generasi penerus harapan Lampung Utara menjadi lebih baik lagi. Kita berawal dari mahasiswa-mahasiswa Unko misalnya. Kita menciptakan generasi yang cinta dunia literasi, sehingga mahasiswa Unko nanti bisa menularkan di daerahnya masing-masing. Dan dari situ nanti Lampung Utara bisa menjadi Kabupaten Lampung Utara yang menjadi tauladan untuk daerah yang lain. Oke, mantap, Kak. Terus tadi berbicara tentang literasi, ya kan, budaya literasi Lampung Utara, kamu berharap agar lebih baik lagi, ya kan. Untuk literasi, budaya literasi, kamu kan sudah jalan-jalan kemana-mana, ya kan, udah melihat, misalkan udah baca jurnal-jurnal, artikel-artikel tentang masalah literasi. Yang paling kamu suka daerah atau tempat di mana, Pep? Budaya literasinya yang sangat tinggi, Pep? Di Lampung Utara atau di luar, Basing? Di luar aja seperti itu. Di luar ini ya, di luar Lampung Utara gitu misalnya. Saya menilai bukan ini menjadi kesimpulan yang paling utama, tapi ini bisa menjadi example ataupun contoh untuk kawan-kawan ketika ingin berkecimpung di dunia literasi. Kita bisa ambil contoh misalnya di Pulau Jawa, khususnya di Jogja misalnya. Di sana kan tempat pelajar ataupun banyak-banyak mahasiswa, baik itu tempat-tempat edukasi, baik itu tempat sejarah ataupun sarana yang ada di sana. Mereka juga difasilitasi yang ada dari pemerintahan, juga generasi mudanya yang semangat untuk belajar, sehingga mereka bisa mampu bersaing baik itu secara regional di daerah mereka ataupun secara nasional dengan daerah-daerah yang lain. Nah, kalau kita bisa menjadikan daerah tersebut yang ada di Pulau Jawa menjadi kiblat kita, jadi contoh, insya Allah next time Kabupaten Lampung Utara juga bisa menjadi contoh dari daerah-daerah yang lain. Nah, melalui kita ikut berorganisasi misalnya, menambah pengalaman, kemudian berkecimpung di literasi, baik katakanlah kita belajar ataupun membaca sehari 1 halaman atau 2 halaman, itu bisa menjadikan habit kita untuk next time. Tapi kalau kita setiap harinya hanya mainan HP aja, kita bagaimana bisa menciptakan dunia literasi? Main HP itu masuk nggak? Baca-baca itu literasi juga di HP? Kalau main HP-nya kita baca untuk membaca artikel bisa, tapi kan sebagian dari kita tidak tahu ya. Jadi saya tidak bisa juga menyimpulkan generasi muda menggunakan gadgetnya itu atau handphonenya ini untuk membaca atau untuk main game ataupun hal yang lainnya. Nah, saya harap
walaupun tidak buku yang mereka pegang, misalnya HP yang mereka pegang, saya berharap HP itu bisa menjadi sarana edukasi literasi yang mereka manfaatkan, apalagi di tengah pandemi saat ini. Lewat e-book ya. E-book bisa gitu. Makanya saya di sisi lain kalau buku saya nggak ada, saya cari e-book. Jadi alhamdulillah di rumah itu saya coba ciptakan perpustakaan mini di rumah. Kemudian ketika saya di luar sulit untuk bawa buku, saya ada e-book di dalam HP dan saya kumpulkan juga di dalam laptop. Artinya dunia saat ini sudah sangat mudah dan sangat canggih. Tidak ada alasan lagi sebenarnya untuk tidak belajar. Jadi kapanpun siapapun bisa terus belajar. Jadi kalau belajar itu tidak memandang muda ataupun tua. Muda ataupun tua, kalau kita ingin belajar siapapun bisa. Oke, habit kamu udah terbentuk nih, kebiasaan kamu bagus ini ya kan. Abang yang nggak semangat jadi semangat dengerin kamu ini kayak gitu. Terus Pep, tempat literasi Lampung Utara Ya. di mana ini Pep? Ngomong-ngomong literasi Boleh. ya kan? Kalau biasa saya nongkrong itu selain di kampus ya. Kalau di kampus kan memang difasilitasi perpustakaan di kampus. Iya. Tapi kalau di luar saya biasanya nongkrong di perpustakaan milik pemerintah daerah. Nah, itu. Tapi di situ juga biasanya saya nongkrong di situ sendirian dengan kawan saya, penunggu, memang staf dari perpustakaan daerah tersebut. Pengunjung lainnya mana? Pengunjung lainnya saya lihat masih minim. Nah, saya harap pengen perpustakaan itu menjadi suatu wadah yang paling tepat. Jadi itu sebuah jadi indikator juga kamu bisa ngelihat budaya literasi Lampung Utara ini minim karena tadi ada sarana umum ya, perpustakaannya sendiri yang kamu lihat sedikit orang yang berkunjung ya kayak gitu. Oke Pep, tadi kita udah ngomongin literasi, budaya literasi ya kan, mungkin ada edukasi lah, pendidikan lah yang kamu berikan nih Pep. Boleh. Karena kan kamu prodi bahasa Indonesia, Bahasa ya, Indonesia. PBSI ya, pendidikan bahasa sastra Ya, sastra Indonesia, Indonesia. seperti itu, tentang masalah gaduh-gaduh lah macam lah, literasi ya kan, public speaking, leadership. Nah, gimana kamu bisa menularkan semangat kamu, kebiasaan kamu sama kawan-kawan yang nonton Sama kawan-kawan. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjadikan ini sarana suatu momentum yang bisa kita jadikan untuk pembelajaran edukasi di waktu yang kapan saja dan di mana saja. Artinya saya ingin membagikan ke kawan-kawan bahwasanya dalam hidup ini kita cobalah bayangkan apa yang menjadi amazing quality kita. Amazing quality itu harapan terbesar kita. Nah, itu urutan pertamanya adalah big goal. Tujuan terbesar kita apa? Kemudian ada harapan kita apa untuk menunjang big goal tersebut. Kemudian aktivitas kita apa yang menunjang untuk tercapainya big goal kita tadi itu, tujuan terbesar. Kemudian di sisi lain kita ada istilahnya bar-ek dan bar-ye. Bar-ek itu ketika tujuan tersebut misalnya tidak tercapai, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita ingin mengupayakan lagi ataupun kita akan beralih ke tujuan yang lain? Nah, seperti itu. Kalau untuk istilah bar-ye-nya, ketika kita sudah mencapai atau mendapatkan tujuan terbesar kita, contoh misalnya saya ketika lulus kuliah ingin menjadi guru, dan alhamdulillah ketika saya lulus kuliah jadi guru misalnya. Bar-ye-nya adalah apa yang saya lakukan ketika tujuan terbesar saya sudah saya capai. Apakah saya ingin bertahan menjadi guru aja atau ingin menambah aktivitas lain, misalnya selain guru saya juga penulis, saya juga motivator, saya juga trainer misalnya. Nah, itu upaya-upaya kita untuk menunjang bar-ye tersebut, untuk menambah aktivitas kita yang lain. Artinya big goal kita tercapai. Jadi bukan hanya big goal kita secara mahasiswa, secara organisasi, kita juga bisa menciptakan big goal kita ketika kita menjadi seorang anak di rumah misalnya, ataupun kedudukan kita di masyarakat. Kita harus punya big goal itu. Seperti itu. Oke. Tentang literasi masih ya kan. Terus tadi Pep, untuk meningkatkan public speaking ya kan, menjadi seorang public speaker ya kan, jiwa leadership. Kamu sudah laluin, pernah jadi ketua seperti itu. Namanya ketua ya memimpin seperti itu ya kan. Nah, biar retorika ini bagus Pep, biar ngomong ini nggak belibet-libet. Kadang-kadang ngomong ini belibet-libet ya kan, jelimet-jelimet, mau ngomong susah dan seterusnya ya kan. Apa kiat-kiatnya Pep? Ya, jadi kalau untuk public speaking, istilah public speaking itu saya pernah baca ketika di dalam buku public speaking, bahwasanya di dunia barat itu mereka, kemampuan mereka itu bukan hanya di
keilmuan ataupun akademis mereka dalam suatu bidang, tapi kemampuan mereka dalam mempresentasikan suatu hal sehingga presentasi yang mereka sampaikan itu dapat dimengerti oleh orang lain. Nah, itu kelebihan mereka. Nah, makanya saya ingin generasi muda itu bisa menciptakan hal tersebut. Apa yang mereka sampaikan bisa ditangkap oleh siapa yang mendengar. Seperti itu. Hal utamanya apa? Kita berawal dari literasi ini tadi. Banyak membaca, kemudian banyak diskusi, kemudian kita banyak relasi, belajar dari siapapun, kapanpun dan dimanapun. Itu menjadi modal kita. Dengan begitu apa yang kita sampaikan, kita bisa mengedukasikan orang lain, memotivasi dan menginspirasi orang lain. Kalau dalam istilah dalam buku Basic Natural Science itu ada istilahnya manusia adalah Homo educandum, yaitu manusia yang pendidik. Artinya selain manusia itu mendidik diri sendiri, mereka juga harus bisa mendidik orang lain. Nah, berawal dari kita belajar sebagai modal, kita bisa berupaya untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain dengan apa yang sudah kita pelajari. Sehingga kebermanfaatan itu suatu saat bisa menjadi nilai pahala untuk kita dan orang lain. Oke, Pep. Public speaking tadi ya kan, teori dari kamu tadi. Kamu ada nggak capaian, Pep? Misalkan nih, sekarang kalau abang ngobrol kayak ini bagus lah diskusinya, ngobrolnya ya kan. Pernah nggak dulu kamu ya kan lagi berdiri ya lagi nyampaikan sesuatu, misalkan lupa, terdiam, ngeblank dan terusnya itu, Pep? Pernah. Jadi dalam suatu forum ketika kita tidak punya kesiapan, kita menjadi suatu kendala ketika kita harus menyampaikan suatu hal di depan forum, dan dampaknya kita menjadi sulit konsentrasi misalnya, sehingga kita nervous, kemudian canggung, ngapain nih gitu kan. Nah, kita harus punya inisiatif. Makanya tadi barrier itu tadi atau barek itu tadi, ketika kita tujuan dalam forum itu ingin presentasikan, tapi ternyata ketika kita presentasi kok lupa gitu kan. Sedangkan di ada option lain gitu. Ada option lain, makanya di situ bareknya kita harus cari option lain. Kita harus ada persiapan sebelumnya. Apa nih? Misalnya kita ajak mereka main game, itu untuk mengisi waktu-waktu yang kita ketika lupa. Jadi ketika mereka diajak main game, di situ kesempatan kita untuk mikir lagi apa nih yang akan kita sampaikan selanjutnya. Nah, disitulah momentum-momentum itu yang harus kita siasati. Inisiatif kita sebelum kita melakukan suatu pembicaraan ataupun presentasi. Makanya tadi kalau kita speechless, terdiam ya kan, kalau budaya literasi kita tinggi, otak kita terus mikir ya kan, ada cara untuk ngisi kekosongan itu ya kan, jadi nggak sama sekali ya kan, handek. Oke, Pep, terus ini kamu semester akhir sudah semester akhir udah ngajuin judul? Alhamdulillah. Udah bab berapa? Sampai udah bab 5. Udah bab 5 ya. Berarti sebentar lagi nih, Pep. Sebentar lagi insyaallah, mohon doanya. Amin. Judul kamu apa nih, Pep? Judul saya tentang makna referensial dalam kumpulan puisi. Nah, kumpulan puisi ini dari buku salah satu dosen di kampus Universitas Muhammadiyah Kota Bumi yang berjudul Perjalanan Taskil. Dan buku tersebut kebetulan merupakan perjalanan dari penulis tersebut. Penulis itu merupakan salah satu dosen saya juga. Nah, dari situ ketika saya berdiskusi dengan beliau, karya beliau yang mana yang paling bagus, dan beliau fenomenal yang paling fenomenal ataupun yang paling bestseller lah, yang paling bestseller menurut beliau. Terusan beliau menyampaikan buku Perjalanan Taskil ini lah yang paling bagus. Akhirnya saya coba teliti itu. Di situ ada sekitar 103 puisi yang harus saya teliti makna referensialnya. Makna referensial. Mungkin kawan-kawan belum tahu nih apa tuh makna referensial itu. Makna referensial itu kan makna yang ada di dalam kamus bahasa Indonesia khususnya. Jadi karena memang saya di prodi bahasa dan sastra Indonesia, jadi secara bahasa saya teliti tentang makna referensial, secara sastranya saya meneliti tentang puisinya. Jadi bahasa dan sastra itu saya gabungkan dalam skripsi yang akan saya teliti nanti. Mohon doanya semoga lancar. Amin, semoga lancar lah. Cepet ujian nih gitu. Amin. Abang nih paling seneng kalau ngobrol sama aktivis-aktivis ini, apalagi dengan semua prodi. Di bahasa ada yang pinter bahasa, ada yang pinter sastra, bahasa asing, ada bahasa Inggris, menghitung-hitungan, ada matematika, ada pertanian, ada penjas, ada komputer, ada hukum, ilkom, ya kan. Ngobrol-ngobrol gini dapat ilmu banyak kita. Ya kan, Pep. Oke, Pep. Terakhir, Pep. Ya, harapan-harapan kamu, Pep, dari pribadi kamu, terus untuk kader praserikatan, Pep. Apa, Pep? Harapan saya kalau untuk harapan secara pribadi,
Jadi saya ingin ketika semua perjalanan saya selama ini, baik itu secara aktivis di organisasi ataupun secara akademis ketika saya berkuliah, saya ingin menjadikan suatu saat diri saya itu menjadi kebermanfaatan untuk orang lain. Artinya saya bisa menginspirasi ataupun memotivasi dengan hal-hal keilmuan ataupun wawasan pengalaman yang saya pernah lalui, bisa menjadi poin ataupun edukasi untuk kawan-kawan khususnya generasi muda. Karena bagaimanapun generasi muda ini yang saya gencar-gencarkan, mereka lah yang menjadi harapan bangsa nantinya. Karena generasi muda saat ini harapan bangsa Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Nah, dengan pengalaman yang sudah saya lalui, yang pernah saya dapat, yang Tuhan berikan sebagai momentum saya untuk belajar, saya jadikan ini bisa untuk sebagai wahana pembelajaran, edukasi untuk kawan-kawan dimanapun dan kapanpun. Jadi kawan-kawan bisa hubungi saya secara langsung ataupun secara online misalnya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak belajar. Semua bisa belajar dan terus belajar. Abang juga mau belajar sama kamu nih ya kan, tentang masalah bahasa dan sastra Indonesia. Biar retorikanya bagus ya kan, diksi-diksinya, pemilihan kata dan seterusnya nih Pep. Terus harapan kamu untuk kader persyarikatan? Dengan kader persyarikatan ya, jadi kalau untuk kader persyarikatan, Ahmad Dahlan itu kan dalam awal pergerakannya membentuk suatu wadah di dunia edukasi atau dunia pendidikan, yaitu Quick School Muhammadiyah ataupun Hogere School Muhammadiyah, sampai akhirnya membentuk suatu wadah menjadi mu'alimin untuk laki-laki, mu'aliman untuk yang perempuan, sampai akhirnya menjadi sekolah kader Muhammadiyah. Nah, semoga dengan perjuangan Ahmad Dahlan yang sudah beliau lakukan 1912 ya, dengan perjuangan yang luar biasa tersebut, alhamdulillah ketika saya di Jogja saya sudah berkunjung juga di makam beliau, dan istri beliau juga saya sudah kunjungi, sampai ke masjidnya ataupun tempat beribadatan beliau waktu itu sudah saya kunjungi. Sampai kampung kaumannya tempat tinggal beliau juga sudah, alhamdulillah sudah saya kunjungi. Disitulah terdapat pembelajaran saya. Inilah perjuangan beliau selama ini. Sudah berusaha untuk menjadikan masyarakat ini menjadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, dengan tujuannya untuk menjadikan mahasiswa ataupun masyarakat kita menjadi akademisi yang baik, anggun dalam moral, unggul dalam intelektual, sehingga suatu saat menjadi generasi muda khususnya kader IMM ataupun kader persyarikatan bisa melanjutkan regenerasi kepemimpinan ataupun nilai-nilai yang sudah beliau ajarkan, sudah beliau Ahmad Dahlan ini perjuangkan, sehingga kita bisa menjadi kader yang dapat membangun gagasan, membumikan peradaban, seperti itu. Oke, khairun nas anfa'un linnas. Semoga kamu tadi bisa bermanfaat untuk orang banyak Pep ya. Terima kasih Pep udah mau datang di Bram Hikmah Podcast. Untuk kawan-kawan semua, nanti kita akan undang aktivis-aktivis yang sangat menginspirasi. Mungkin ini saja ngobrol-ngobrol kita dengan Febri Kiswanto. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.